Haleluya, puji Tuhan. Manakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan boleh berikan kami kesehatan, kekuatan, semua karena anugerah kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Allah. Tuhan urapi hamba-Mu, berfirmanlah bagi kami, kuatkan kami yang lemah, sembuhkan kami yang sakit. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada kesempatan saat ini, mari kita buka hati kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Allah. Firman Allah pada kesempatan saat ini berbicara tentang mengalahkan badai kehidupan. Kita akan memperhatikan di dalam Alkitab kita ada satu tokoh di mana dia menang, di mana dia mampu menghadapi setiap tantangan, bahkan dia bisa mengalahkan musuh yang datang di dalam kehidupannya. Mari kita akan lihat satu contoh di dalam Alkitab. Kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-47. Firman Allah berbunyi demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memegal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Ayat 47. "Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah perkataan Daud kepada Goliat.
Goliat adalah pendekar tentara Filistin yang memiliki postur tubuh yang tinggi, bagaikan raksasa. Dia datang untuk menantang bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, dan Goliat ini memiliki perlengkapan senjata yang begitu lengkap, sehingga bangsa Israel merasa ketakutan. Raja Saul pun tidak berani datang untuk melawan Goliat, karena dia tahu Goliat adalah seorang yang hebat. Dia seorang pendekar yang kuat. Dia memiliki kecakapan dalam bertempur, dalam berperang. Tetapi saudara-saudara, di ayat yang ke-45 di pasal yang ke-17 dalam kitab 1 Samuel, Daud datang dengan iman. Dia maju untuk mengalahkan Goliat yang begitu besar. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan saat ini kita akan melihat bagaimana rahasia dari keberhasilan, daripada kemenangan Daud mengalahkan Goliat. Nah, kita akan melihat yang pertama, saudara-saudara, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-32. Firman Allah berkata demikian. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Nah, saudara-saudara, hal yang pertama yang Daud miliki adalah dia tidak tawar hati. Ketika ada musuh, ketika ada persoalan, ada tantangan yang datang di dalam hidupnya, dia tidak tawar hati. Dia tidak tawar hati melihat Goliat yang begitu besar yang datang untuk menentang bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, terkadang kita melihat satu masalah begitu besar seakan-akan kita tidak mampu. Tetapi kita pelajari pada kesempatan saat ini bagaimana Daud yang pertama yang dia miliki, dia tidak tawar hati. Karena dia melihat orang Israel sudah tawar hati, sudah takut menghadapi Goliat. Daud tidak tawar hati menghadapi Goliat yang besar. Kalau kita melihat Goliat di atas rata-rata, dia mempunyai keunggulan yang begitu besar. Di atas kertas Goliat ini pasti menang. Dia berbadan besar, dia memiliki kecakapan dalam berperang. Dia sudah terlatih sejak muda. Firman Allah katakan dia begitu kuat. Nah, saudara-saudara, tetapi Daud datang, dia tidak tawar hati. Dia katakan kepada bangsa Israel pada waktu itu, sudah tawar hati bangsa Israel. Tetapi Daud datang, dia katakan, firman Allah katakan, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, jangan tawar hati. Mungkin saudara menghadapi situasi, kondisi yang tidak menentu hari-hari ini. Dengan keadaan yang terjadi, mungkin saudara mulai tawar hati, mulai khawatir, mulai lemah dengan kondisi yang terjadi saat ini. Tetapi saudara, firman Allah katakan pada kesempatan saat ini, jangan tawar hati. Ketika kita tawar hati menghadapi persoalan, kita akan mengalami kekalahan. Kalau kita melihat Daud ini, dia tetap teguh di dalam Tuhan menghadapi persoalan yang besar. Daud tidak hanya menjadi kuat, tetapi dia menguatkan orang lain dengan dia berkata, janganlah seseorang menjadi tawar hati. Goliat berbicara tentang persoalan yang besar, tetapi ketika kita menghadapi persoalan itu, jangan kita tawar hati. Nah, firman Allah katakan di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ketika kita tawar hati, kita akan terus menghadapi kesesakan. Tetapi mari kita menguatkan hati kita, menguatkan iman kita, menghadapi setiap persoalan yang datang di dalam kehidupan kita. Nah, ada satu juga
ayat di dalam Alkitab tentang tawar hati. Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Firman Allah katakan, saudara-saudara, di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-9 dikatakan begini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini dikatakan kepada Yosua ketika dalam perahlian kepemimpinan dari Musa ke Yosua. Firman Tuhan datang kepada Yosua supaya dia harus menguatkan hati. Jangan kecut dan tawar hati. Karena dikatakan Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara, Tuhan akan menyertai saya dan saudara. Menghadapi Goliat, menghadapi raksasa-raksasa persoalan hari-hari ini, jangan kita tawar hati. Nah, Daud, dia memperoleh kemenangan, dia mengalahkan badai kehidupan yang pertama, yaitu dia tidak tawar hati. Kemudian kita melihat yang kedua, saudara-saudara. Yang kedua kita baca di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-37, dikatakan begini. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Yang pertama, saudara-saudara, Daud tidak tawar hati. Dan yang kedua, Daud menceritakan kepada Saul bagaimana pengalaman dia mengalahkan singa. Bagaimana dia mengalahkan beruang, cakar singa. Dan dia katakan bahwa orang Filistin itu, Goliat itu sama seperti beruang yang dia bunuh. Dia akan lakukan kepada Goliat. Saudara-saudara, yang kedua, dia memiliki pengalaman. Daud belajar dari pengalaman hidup. Saudara-saudara, pengalaman hidup memberikan kita pembelajaran untuk menghadapi setiap persoalan yang datang di dalam hidup kita. Saudara-saudara, pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong kita pada waktu yang lalu, bagaimana Tuhan menyertai kita, bagaimana Tuhan menyembuhkan kita, bagaimana Tuhan memberikan kita pertolongan, dari tidak ada menjadi ada Tuhan berikan kepada kita. Itu satu pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika kita juga menghadapi persoalan yang besar, sama seperti Daud menghadapi Goliat yang besar, dia percaya bahwa kalau dia sudah mengalahkan yang lama, dia sudah mengalahkan musuh-musuhnya, dia percaya juga dia sanggup mengalahkan Goliat yang besar. Saudara, saya percaya pengalaman-pengalaman kita yang lalu membuat kita kuat di dalam Tuhan. Bahwa kalau waktu yang lalu Tuhan tolong, sekarang juga Tuhan pasti akan menolong kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Daud dia memiliki pengalaman. Dia yakin bahwa Tuhan akan menolong dia di masa-masa yang sukar. Saudara-saudara, hari-hari ini adalah masa-masa yang sulit. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyertai kita. Kita lihat firman Allah bahwa Goliat yang besar itu mampu digalakkan oleh Daud karena Daud percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Nah, saudara-saudara, Daud percaya Tuhan menolong dia pada masa yang lalu. Daud juga percaya Tuhan akan menolong dia pada masa sekarang. Saya percaya juga saudara-saudara jemaat Tuhan,
Tuhan sudah menolong kita pada masa yang lalu. Tuhan juga akan menolong kita pada masa yang sekarang. Ketika masa lalu kita mengalami kesulitan, persoalan, Tuhan menolong, Tuhan buka jalan. Saya percaya juga hari-hari ini Tuhan akan membuka jalan di dalam hidup kita. Mungkin saudara berkata, Tuhan, pintu-pintu sedang tertutup hari-hari ini. Tapi saya percaya Tuhan yang sama, yang disembah oleh Daud, sama juga dengan yang kita sembah, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sanggup menolong, sanggup menyertai saya dan saudara. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengalaman kita bersama dengan Tuhan membuat kita semakin yakin bahwa Tuhan tidak akan melupakan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara, ketika saudara melihat diri saudara, ketika saudara melihat bagaimana penyertaan saudara, mari saudara bisa renungkan saat ini. Tuhan sudah menolong saudara di masa-masa yang sulit. Tuhan sudah menolong saudara ketika saudara sakit. Tuhan juga akan menolong kita pada situasi kondisi hari-hari ini. Bahwa Allah Immanuel, Allah terus akan menyertai saya dan saudara. Nah Daud, dia katakan kepada Saul, binatang-binatang yang datang untuk menyerang domba-dombanya, dia kalahkan. Dan di ayat yang ke-37 dia katakan, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup melepaskan kita. Tuhan sanggup menyertai kita dan Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Yang kedua saudara-saudara, mari kita ingat bagaimana cinta Tuhan. Pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah menolong kita pada waktu yang lalu. Tuhan juga akan menolong kita pada masa yang sekarang. Haleluya. Nah saudara-saudara, itu yang kedua. Kemudian kita akan melihat yang ketiga di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45 sampai ayat 47 yang kita sudah baca tadi, bahwa dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah saudara-saudara, Goliat datang dengan senjata yang lengkap. Tetapi apa yang Daud katakan? Dia datang dengan nama Tuhan. Saudara-saudara, yang berikut, saudara, yang ketiga, Daud bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya. Dia tidak mengandalkan kecakapannya. Tetapi dia tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya firman Allah katakan di ayat yang ke-47, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud selalu bersandar kepada Tuhan. Dia selalu berserah penuh kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya. Dia tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Daud menghadapi persoalan, menghadapi tantangan ini, dia bersandar kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap berharap, berserah kepada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Nah Daud yakin sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan. Makanya dia katakan dia datang dengan nama Tuhan. Dia bersandar kepada Tuhan. Dia tidak mau berjalan kalau Tuhan tidak menyertai dia. Dia tidak mau maju kalau Tuhan tidak menyertai dia. Nah saudara-saudara, makanya dia katakan, ke dalam tangan Tuhanlah pertempuran
dan ia pun akan menyerahkan kamu. Saudara-saudara, ketika saudara menghadapi persoalan hari-hari ini dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan saudara. Dia terus menyertai saya dan saudara. Dia tidak akan tinggalkan kita asalkan kita taat, tunduk, melakukan kebenaran firman Allah. Nah, saudara-saudara, kadangkala kita maunya berkat Tuhan saja, tetapi kita tidak mau melakukan firman Allah. Saudara-saudara, ada timbal balik. Mari kita lakukan firman Allah. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai saya dan saudara. Ketika kita jauh dari Tuhan, Tuhan juga akan melihat keberadaan kita. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, tangan Tuhan akan menolong, memberkati kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang keempat, saudara-saudara, kita lihat di ayat yang ke-49 sampai ayat yang ke-50 di dalam 1 Samuel 17. Dikatakan begini, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dan mukanya ke tanah. Ayat 50, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Nah, saudara-saudara, kita lihat Daud ini, yang keempat adalah dia melangkah dengan iman. Firman Allah katakan dia maju, dikatakan dia maju berperang melawan Goliat yang besar. Firman Allah katakan dia mengalahkan orang Filistin itu hanya dengan batu dan dengan umban yang ada di tangannya. Dan orang Filistin itu kalah, saudara-saudara. Goliat yang besar itu dibunuh oleh Daud. Yang keempat, saudara-saudara, Daud melangkah dengan iman. Mujizat akan terjadi ketika kita akan terus melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan. Secara dunia peperangan, dunia pertempuran, masakan Daud ini hanya dengan batu yang kecil, hanya dengan umban, bisa mengalahkan Goliat yang punya perlengkapan senjata. Dan firman Allah katakan Daud mengalahkan Goliat tanpa pedang di tangannya. Saudara-saudara, kalau bukan Tuhan, Daud pasti kalah. Tetapi karena Tuhan menyertai Daud, Daud memperoleh kemenangan. Mari saudara-saudara, kita melangkah dengan iman hari-hari ini. Melangkah dengan iman melakukan firman Allah. Melangkah dengan iman melakukan segala sesuatu. Kita percaya Tuhan akan menyertai kita. Kita akan mengalahkan badai kehidupan. Kita akan mengalahkan Goliat, raksasa-raksasa yang besar yang datang di dalam kehidupan kita ketika kita berjalan dengan iman. Nah, firman Allah katakan Daud melangkah dengan iman untuk mengalahkan Goliat. Langkah yang kecil, yang sederhana, ketika ada di dalam tangan Tuhan akan menjadikan mujizat yang besar, saudara-saudara. Saudara, batu yang kecil bisa mengalahkan Goliat yang besar karena ada iman yang dimiliki oleh Daud. Nah, saudara-saudara, mari kita berani melangkah. Melangkah di sini melangkah dengan iman. Iman di sini iman kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, beriman sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai kita. Saudara-saudara, jangan takut, jangan khawatir untuk melakukan keputusan, untuk melakukan sesuatu. Kalau Tuhan beserta dengan kita, pasti Tuhan akan membela kita. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini 4 hal yang dimiliki oleh Daud ketika dia mengalahkan Goliat yang besar.
Makanya saudara-saudara, firman Allah pada kesempatan ini berbicara tentang mengalahkan badai kehidupan. Bisa direnungkan, bisa kita terjemahkan bahwa Goliat ini adalah seperti badai yang begitu besar yang datang kepada Daud. Kita juga bisa menerjemahkan bahwa Goliat ini adalah sesuatu masalah yang begitu besar. Tetapi saudara-saudara, kalau kita memiliki 4 hal ini saudara-saudara. Yang pertama, jangan tawar hati. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita belajar dari pengalaman. Bagaimana Tuhan menolong kita, Tuhan juga akan menolong pada waktu yang lama. Tuhan juga akan menolong kita pada waktu sekarang. Kemudian yang ketiga, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang keempat, kita melangkah dengan iman. Saudara-saudara, iman yang sepenuhnya kepada Tuhan. Iman yang mengalahkan dunia, biarlah ada di dalam kehidupan kita. Saya akan tutup firman Allah ini dengan satu ayat yang terakhir di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-35. Mazmur 18 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-35. Firman Allah berkata demikian. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melunturkan busur tembaga. Ayat 36. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku. Kemurahanmu membuat aku besar. Saudara-saudara, mari saudara-saudara. Allah yang berserta dengan kita adalah Allah yang hidup. Yang selalu menyokong kita. Yang selalu membantu kita. Yang selalu ada bersama dengan kita. Dan memberikan pertolongan kepada kita. Dan firman Allah katakan di ayat yang ke-36. Kemurahanmu, kemurahan Tuhanlah yang membuat aku besar. Firman Allah katakan saudara-saudara. Bapak ibu saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita sanggup mengalahkan badai kehidupan ini. Bersama dengan Tuhan kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Allah Immanuel beserta saya dan saudara. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang bersama-sama dengan kami. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Daud dia bisa mengalahkan Goliat yang besar karena Engkau beserta dengan Daud. Kami percaya juga kami boleh menghadapi badai kehidupan silih berganti karena kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Tuhan tolong kami jemaat Tuhan GPDI Betania. Biarlah tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap semangat di dalam Tuhan. Menghadapi situasi kondisi hari-hari ini. Kami tetap berharap bersandar kepada Tuhan. Sama seperti Daud. Dia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dia percaya Allah yang hidup. Allah yang sanggup menolong dia. Menyertai dia. Memberkati seluruh jemaat Tuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang kekurangan Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan, segala rencana pergumulan mereka kami taruh di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan sanggup menolong kami, Tuhan sanggup menyertai kami. Berkati pekerjaan Tuhan di GPDI Betania, berkati ya Tuhan seluruh sidang jemaat Tuhan. Dari anak-anak sekolah minggu, Sabtu ceria sampai orang dewasa, diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya berkat Allah menjadi bagian daripada seluruh jemaat Tuhan GPDI Betania. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami. Kami berdoa bagi kota kami yang kota Sidoarjo, Surabaya, Jawa Timur, bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Tuhan berkatilah pemerintah kami. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW. Tuhan tolong dalam memimpin bangsa kami.
TNI Polri dalam mengamankan bangsa kami. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Penanganan ya Tuhan virus COVID-19, Tuhan tolong para medis dokter yang menangani hal ini. Tuhan tolong juga supaya tidak bertambah lagi orang yang terkena virus ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah dijauhkan dari bangsa kami, dijauhkan dari seluruh jemaat Tuhan GPDI Betania. Kami ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Ini doa kami. Kami bersyukur kepadamu. Berkat Allah menjadi bagian di dalam hidup kami. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.